Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Sagittarius. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti dan saya ditemani oleh Kelin. Nama panjangnya Jengkelin ya. Ini dulu kucing saya yang hilang, jadi gantinya adalah boneka gajah. Nggak nyambung, nggak apa-apa. Oke, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang Sagittarius di bulan Juli 2021. Ada apa aja ya? Videonya agak telat, maaf, nggak apa-apa ya. Daripada kagak ada sama sekali, karena memang ini nggak tahu lagi nggak terlalu mood aja gitu bikin video ya sayang ya. Oh iya, ini saya ingetin bahwa ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Sagittarius ya. Jadi kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu yang ditangkap ya sayang ya. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayang ya. Oke, dan yang belum subscribe ditungguin. Mumpung subscribe itu gratis. Nanti kalau ditarik bayaran pusing loh kamu. Oke, ada apa aja? Di sini ada The Hangwoman kebalik, reverse. Lalu ada Knight of Swords reverse. Lalu ada Knight of Wands reverse. Queen of Swords. Lalu ada di sini ada Five of Cups reverse. The Emperor reverse. Satu lagi di sini ada The Hierophant ya. Di sini ada The Hierophant. Bottom of deck ada Ace of Wands. Oke. Untuk asmara saya mau pakai kartu Oracle. Di sini ada Pay Attention to the Red Flags sama Engagement. Wow. Ini berarti ada potensi untuk satu hubungan yang serius ya Sagittarius. Kalau misalnya kamu ada ketemu dengan someone di bulan-bulan ini. Di sini ada financial constraint. Oke. Lalu di sini ada untuk energi ada apa nih? Go the distance. Oke, mengambil jarak. Wah, pandemi yang mengambil jarak. Oke, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pesan dari semesta ya, Sagi. Halo, Sagittarius. Oke, sebelum kita bahas satu persatu kartunya, kita lihat secara general atau secara umum ini untuk elemen ini seimbang. Berarti kondisinya sih sebetulnya Sagittarius normal-normal aja ya. Tapi di sini ada cakra yang perlu mendapat perhatian, yaitu cakra tenggorokan dan cakra ajna. Cakra ajna itu apa sih? Cakra ajna itu tempatnya cakra di mata ketiga, jadi di tengah-tengah mata itu ada cakra ajna. Semua orang punya ya. Nah itu kalau misalnya itu sih biasanya fungsinya itu untuk memahami kebenaran yang sebenarnya, terus kemudian imajinasi, melihat dengan batin, mata batin ya. Mata batin itu bukan berarti melihat yang aneh-aneh, bukan, sama sekali bukan. Ini hanya melihat yang memang tidak apa ya, ya melihat dengan mata batin, menilai orang dengan mata batin. Nah ini kalau misalnya tersumbat itu bisa jadi ini beberapa Sagi ini ada masalah sinus pilek atau matanya mungkin ada masalah sedikit gitu ya. Terus kemudian dalam perilaku tuh pengennya mengendalikan orang, agak egois, nggak sabar gitu ya. Itu untuk cakra mata ketiga yang perlu mendapatkan perhatian. Menanggulanginya gimana? Biasanya sih meditasi ya, dengan meditasi itu bisa seimbang gitu dengan meditasi. Lalu di sini ada cakra tenggorokan yang juga perlu mendapatkan perhatian. Cakra tenggorokan itu kalau misalnya terganggu, cakra tenggorokan itu biasanya berkaitan dengan kayak bicara gitu, kayak saya ini. Saya YouTuber kan, jadi sering ngomong itu cakra tenggorokannya tuh sering
sering nggak balance ya, sering mengalami gangguan gitu, perlu mendapatkan perhatian. Ini kalau misalnya terganggu itu biasanya ada Sagi yang kena radang tenggorokan nih, sakit tenggorokan. Terus kemudian kreativitas terganggu, sulit berkomunikasi dengan orang lain. Jadi misalnya komunikasi itu maunya maksudnya begini, tapi orang lain tuh nangkapnya salah melulu, dan kita tuh nggak punya kata-kata atau nggak punya satu bahasa yang tepat untuk mendeskripsikan maksud kita sendiri. Biasanya seperti itu. Terus kalau misalnya terlalu terbuka itu biasanya banyak bicara. Nah, kalau misalnya terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara, nah itu berarti cakra tenggorokannya terganggu ya sayang ya. Oke, let's start. Di sini ada The Hangwoman ya. Ada The Hangwoman, ini biasanya sih residu dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni. Nah, ini sepertinya either antara ada konflik atau ada sesuatu yang perlu dibicarakan tapi Sagittarius belum selesaikan. Nah, ini silahkan mengambil sikap, silahkan mengambil tindakan, ya dibicarakan gitu ya, dibicarakan. Soalnya kalau misalnya enggak, ya udah bakalan bubar atau berakhir. Ini sebaiknya bicarakan, entah kamu punya urusan dengan siapa ya Sagi ya, silahkan diselesaikan. Dan di sini ada Nine of Swords ya. Nine of Swords ini artinya ini adalah ending dari satu fase yang buruk dan awal sebagai satu fase yang baik. Ending dari fase yang buruk dan awal dari fase yang baik. Jadi mungkin bulan-bulan kemarin ada something yang kebetulan mungkin kamu menilainya atau kamu mempersepsikannya sebagai hal yang buruk, dan bulan ini berakhir ya sayangnya. Ini bulan Juli memang sepertinya adalah garis batas, karena di sini juga ada Five of Cups. Five of Cups ini bicara bahwa kemarin itu kamu mengalami yang namanya kesedihan. Kamu mengalami rasanya kesedihan, kekecewaan. Tapi Five of Cups ini bicara bahwa kamu sudah belajar dari apa yang terjadi. Kamu sudah mengambil pelajaran, dan sekarang Sagittarius menemukan kekuatan di dalam diri untuk melanjutkan perjalanan. Sekarang Sagittarius mungkin lebih berhati-hati ya, nggak sama lagi seperti kemarin. Mungkin yang kemarin-kemarin itu Sagittarius ceroboh gitu, mengambil keputusan atau tindakan tanpa berpikir panjang, cuma nurutin nurutin emosi doang gitu. Nah, bulan ini, bulan Juli, Sagittarius sudah mengambil pelajaran ya. Oke. Dan di sini ada Knight of Wands. Well, sebelum Knight of Wands saya akan kesini dulu. Ini ada Queen of Swords ya. Tadi kan Sagittarius sudah menemukan kekuatan. Nah, ini Queen of Swords ini mempresentasikan atau menggambarkan Sagittarius yang dia sudah belajar dan sekarang menjadi sebuah pribadi yang tangguh, menjadi seorang pribadi yang tangguh, belajar dari pengalaman, dan sekarang kuat nih, bisa menyembunyikan kesedihan. Artinya di luar tuh kamu kayak baik-baik aja gitu ya, padahal ternyata di dalamnya itu menyimpan luka-luka yang ya kamu, ibaratnya gini lah, pas kamu susah, kamu tuh nggak pengen orang lain tahu gitu. Udah kamu diem di rumah atau diem aja, dan kamu menyembunyikan lukamu, kamu menyembuhkannya sendiri gitu maksudnya ya. Jadi orang-orang lain tuh nggak tahu apa yang sebenarnya kamu hadapi. Kayaknya tuh di luar tuh happy-happy aja, padahal di dalam tuh ambiar, remuk gitu. Tapi sudah ya, karena sekalipun ambiar dan remuk, Sagittarius bisa untuk recover, bisa memulihkan dirinya sendiri ya Sagittarius. Dan ini di sini juga ada ini ya, untuk ini ada beberapa orang gitu yang datang dan hadir dalam kehidupan Sagittarius ya. Di sini ada Knight of Wands. Well, Knight of Wands ini ada seseorang yang datang dalam kehidupan kamu ya Sagi ya. Datang dalam kehidupan kamu. Ini orangnya pintar merayu. Well, sebaiknya Sagittarius berhati-hati aja, karena nggak ngerti ini merayunya tuh beneran nggak dia tuh suka kamu, atau hanya sekedar mau something dari kamu. Kalau ini dalam kondisi kebalik atau reverse, ini dia hanya mau sesuatu aja, dia modus doang, menginginkan sesuatu dari kamu, dan begitu keinginannya itu terpenuhi, then he will go gitu, dia akan pergi ya Sagittarius. So kamu berhati-hati aja untuk bulan ini.
Kalau misalnya mungkin ada yang PDKT sama kamu, ini pinter banget ya ngerayunya. Ini yang jelas bikin kelepek-kelepek gitu ya, bikin kelepek-kelepek, bikin sagi bertekuk lutut. Nah ya, kamu perlu selidikin dulu apakah dia memang orangnya memang baik beneran atau enggak, atau ada maunya ya. Lalu di sini ada orang lain yang datang dalam kehidupan Sagittarius. Ini ada orang lain lagi. Ini orangnya kurang dewasa, masih kekanak-kanakan gitu ya, masih kekanak-kanakan dan kurang dewasa. Tapi mungkin saja ini ya bisa jadi menjadi potensi jodoh, bisa jadi, atau mungkin orang lain, teman atau siapa, sahabat atau rekan kerja baru gitu ya. Karena ini ada 3 orang ya, tadi saya bilang ini Nine of Wands. Nah ini yang perayu. Terus kemudian kalau yang ini orangnya memang kurang dewasa, terus ya mungkin kelihatan lemah gitu kalau misalnya di matanya Sagi. Sebenarnya it's okay sih Sagittarius gitu. Jadi kalau misalnya orang ini memang orang baik, sekalipun mungkin agak kekanak-kanakan atau mungkin kamu memandang dia lemah, berikan dia waktu untuk bertumbuh ya Sagittarius. Kan kamu juga nggak mungkin lah misalnya kita menuntut orang tuh udah langsung instan harus semuanya serba bagus ya. Lebih baik kalau misalnya baik ya nggak apa-apa gitu, bertumbuh bersama. Dan di sini ada The Hierophant. Ini Sagittarius akan bertemu dengan seseorang yang mungkin kayak jadi panutan buat Sagittarius ya. Jadi panutan, mungkin kayak jadi pembimbing, entah pembimbing spiritual atau pembimbing mentor atau apa. Orang ini dijadikan panutan oleh Sagittarius gitu. Dan ini Sagittarius memang akan bertemu. Ini orangnya membantu ya. Ini membantu dalam perkembangan atau pertumbuhan Sagittarius. So, ya ini satu langkah yang bagus sih buat Sagittarius. Karena kan Sagittarius sendiri kan baru saja tadi ya, dia baru tutup buku dari satu fase yang buruk. Dan dia memulai something yang baru, fase yang baru, a new start gitu. Dan orang ini kebetulan datang memang dikirimkan Tuhan. Karena kalau kata Rumi, Jalaluddin Rumi, itu dia berkata bahwa guru itu akan datang ketika murid siap, dan ini memang murid sudah siap. Di sini digambarkan dengan Queen of Swords. Iya, karena Sagittarius sudah menemukan kekuatan di dalam dirinya dan siap untuk melanjutkan perjalanan. So, ini memang akan bertemu dengan guru. Nah, ini Edgar nggak tahu ini mana yang akan berpotensi untuk menjadi pasangan serius karena di sini ada engagement. Ini berarti bicara bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang yang berpotensi untuk serius ya. Diklaim aja ya sayang. Berpotensi ketemu dengan jodoh kamu nih di sini ya. Ini nggak tahu di antara yang tadi saya sebutkan ini yang mana. Oke, but di sini ada pay attention to the red flags. Ini buat kamu Sagittarius yang couple. Mulailah memberikan perhatian kepada hal-hal kecil detil yang selama ini kamu cuekin. Misalnya apa? Hal-hal kecil yang selama ini dikeluhkan oleh pasangan. Pasangan pasti suka ngeluh. Misalnya apa? Jorok, nggak pernah mandi. Ayo di sini siapa yang nggak suka mandi? Ayo, cung. Ya, jadi misalnya kayak gitu. Atau hal-hal kecil apa deh? Pasangan kamu tuh sukanya komplain apa? Misalnya kamu jarang bersihin rumah. Atau apa sih biasanya hal-hal kecil yang ribut itu? Misalnya naruh baju sembarangan atau apa. Nah, itu diperhatikan sayang. Karena ini makin lama kalau dibiarin ada potensi untuk jadi membesar loh. Jadi yang selama ini pasangan kamu keluhkan untuk hal-hal kecil itu, nah itu berikan perhatian. Lalu ya belajar ya, namanya juga berpasangan ya. Kan sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar. Ke arah yang lebih baik tentu saja. Nggak boleh egois, nggak boleh selfish ya. Lalu di sini ada financial constraint dalam kondisi reverse atau kebalik tense God. Jadi di bulan Juli ini perlahan-lahan ini kondisi perekonomian Sagittarius mulai pulih, yang tadinya mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam hal finansial. Nah, bulan Juli ini mulai berangsur-angsur pulih ya. Pulih karena perlu disadari bahwa Tuhan itu menyediakan rezeki itu semesta atau settingan dari Tuhan itu menciptakan buat kita tuh berlimpah kok, semuanya tuh dicukupkan.
Cukup, semuanya cukup, makan cukup, semuanya cukup. Jadi segala kebutuhan itu kita dipenuhi kok oleh semesta. Tapi tentu saja harus melakukan aksi. Nah saat ini apapun pekerjaan kamu itu dilakukan sebaik-baiknya. Nah kalau misalnya, Kak, saya nggak punya pekerjaan, baru saja ada pandemi kan sekarang banyak PHK ya. Banyak PHK, banyak pemutusan hubungan karyawan. Nah kalau misalnya terjadi itu, it's okay Kak, cari peluang ya, cari peluang aja gitu ke hal-hal yang lain kayak saya kan juga marketing properti gitu, marketing properti di masa pandemi ini agak slowing down, ya nemuin apa kayak yang lain, misalnya jadi YouTuber gini atau yang lain, hal-hal yang lain. Nah itu diinikan ya sayang ya, kamu temukan apa gitu yang bisa jadi potensi kamu, keluar kok nanti, maksudnya akan ada ide gitu. Nah sekarang kan marak orang-orang jual makanan frozen, itu lagi laris loh di masa pandemi ini beneran. Karena orang juga butuh, terus kemudian obat-obatan, wedang-wedangan, rempah seperti itu juga laris di masa pandemi ini ya sayang ya. Oke, lalu di sini juga ada go the distance ya. Oke, go the distance ini bicara tentang selesaikan apa yang kamu sudah mulai. Kamu bisa cek ke diri sendiri ya Sagi ya. Jadi kamu memulai apa dan itu diselesaikan sampai ke garis finishnya. Sampai ke garis finishnya. Karena ini berbicara tentang completion. Ada gambarnya ya. Di sini macan. Macan itu bukan mama cantik. Ini macan. Jadi macan lalu dia kayak lari ke garis finish. Nah ini selesaikan. Selesaikan, tinggal selangkah lagi. Apa yang kamu mulai, itu jangan berhenti. Terus aja dikerjakan dengan setia, kerjakan dengan tekun, karena ini garis finish sudah dekat ya. Ini mungkin berkaitan dengan tadi financial constraint ini ya sayang. Kalau kamu menyerah sekarang berarti kamu tidak akan pernah sampai ke tujuannya, karena siapa tahu gitu. Tuhan itu ngasih ngasih ini pas di depan. Nah udah disediakan di depan tapi terus kamu nggak mau melanjutkan, nah itu kan repot, nanti nggak selesai karma kita ya sayang ya. Oke, so good luck buat Sagittarius. Ini untuk nasihat terakhir buat Sagittarius. We'll see, kita lihat nasihat apa buat Sagittarius di sini. Tanya ahlinya. Oke, ini apapun yang kamu mulai saat ini, Sagittarius, mungkin kamu perlu bertanya kepada seseorang yang sudah pernah menjalani apa yang kamu jalanin, atau silahkan bertanya kepada orang yang kamu anggap sebagai ahlinya ahli. Sebagai ahli itu. Sebagai ahli. Nah, mungkin ini juga ya, berkaitan dengan ini kan kamu bertemu dengan mentor. Ini mungkin bisa jadi mentor spiritual, mentor kehidupan, atau mentor bisnis ya. Kamu akan bertemu gitu dengan seorang. Nah, tanyakan kepada ahlinya. Dari beliau kemudian kamu belajar apa yang kamu pengen kamu ketahui lalu dipraktekkan ya sayangku Sagittarius. Kurang lebih seperti itu. Well, itu saja yang saya bisa katakan kali ini untuk Sagittarius di bulan Juli 2021. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Kalau misalnya tidak resonate, nggak apa-apa juga. Berarti bukan energi kamu yang kali ini saya tangkap. Mudah-mudahan kita berjodoh di video-video selanjutnya. Kalau misalnya kamu mainkan personal reading atau private reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayang. Tentu saja berbayar karena cukup mengeluarkan energi yang nggak main-main ya. Kalau untuk reading, saya mesti fokus, mesti terhubung, dan itu cukup melelahkan gitu. Kalau misalnya kamu mudah saya nggak ada budget, nyalakan loncengnya karena nanti sesekali mungkin kayaknya 2 minggu lagi ya setelah PPKM selesai, saya mungkin akan reading, mengadakan live reading. Nah itu bebas nanyain apa aja, itu free ya sayang ya, bebas nanyain apa aja. Nah silakan dinyalakan loncengnya supaya nanti kamu bisa dapat notifikasinya gitu. Oke, Sagittarius, saya dan Kerlin berdoa supaya Sagittarius menemukan cahaya dalam perjalanan kehidupannya. Terima kasih Sagittarius, I love you and bye-bye.